Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi manajemen kas. Pertama, saya Tasya Aulia akan menjelaskan pendahuluan dan definisi konsep kas. Pendahuluan, setiap perusahaan memiliki tujuan tertentu yang harus dicapai dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Salah satunya yang paling penting adalah kas. Manajemen kas yang efektif dan efisien sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen kas sangat penting karena tanpanya perusahaan akan kesulitan melakukan transaksi dengan pihak lainnya. Pengelolaan kas yang baik memungkinkan perusahaan mendanai pengeluaran tepat waktu dan memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Dengan manajemen kas yang efektif, perusahaan dapat menyediakan sumber daya lain tepat waktu tanpa menghadapi masalah kekurangan kas. Definisi dan konsep kas. Manajemen kas adalah pengelolaan sumber daya kas suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan suatu organisasi berfungsi dengan optimal menggunakan kas atau sumber daya liquid yang dimiliki. Pengertian kas bervariasi tergantung sudut pandangnya. Menurut standar akuntansi, pemerintahan kas adalah saldo simpanan di bank atau uang tunai yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan. Menurut standar akuntansi keuangan, kas merupakan rekening giro dan saldo kas yang merupakan investasi liquid, berjangka pendek dan cepat diubah menjadi kas. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, kas merupakan semua uang negara yang bersumber dari pemasukan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara. Saya Tri Ayu Siregar akan menjelaskan tujuan manajemen kas dan aliran kas. Tujuan manajemen kas. Tujuan utama adalah untuk mendanai pengeluaran dan memenuhi kewajiban tepat waktu saat jatuh tempo. Tujuan utama lainnya meliputi 1. Manajemen likuiditas. Memastikan kas cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban yang jatuh tempo. Ini melibatkan monitoring penerimaan dan pengeluaran serta menyiapkan langkah antisipasi kekurangan dan kelebihan kas. 2. Meminimalisasi kas menganggur atau idle kas. Memanfaatkan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau yield. Ini bisa dilakukan melalui investasi jangka panjang seperti saham atau surat utang. 3. Mengurangi biaya transaksi. Mengurangi jumlah rekening pemerintah dan menerapkan sistem rekening tunggal atau single account system untuk meminimalkan biaya pemeliharaan. Aliran kas. Aliran kas terdapat dua jenis aliran kas dalam perusahaan. 1. Aliran kas masuk kontinu terjadi secara berkelanjutan seperti hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang. 2. Entertainment atau tidak kontinu terjadi tidak secara teratur seperti pendapatan dari penyertaan pemilik, penjualan saham, atau penerimaan kredit dari bank. 2. Aliran kas keluar continue terjadi secara berkelanjutan seperti untuk pembelian bahan mentah atau pembayaran gaji karyawan. Intermittent atau tidak continue terjadi tidak secara teratur seperti pembayaran dividen atau pembayaran angsuran utang. Baiklah, selanjutnya saya Switi Veronica Panjaitan akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi persediaan kas dan model manajemen kas Miller-Orr. 1. Faktor yang mempengaruhi persediaan kas. Kas merupakan unsur modal kerja dengan tingkat likuiditas tertinggi. Persediaan kas minimal yang harus dipertahankan disebut safety cash balance. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas bersih meliputi 1. Keseimbangan antara aliran kas masuk dan keluar. 2. Hubungan baik dengan pihak lain seperti bank. 3. Adanya penyimpangan aliran kas dari perkiraan. 2. Model manajemen kas Miller-Orr dikembangkan oleh Merton Miller dan Daniel Orr. Model ini digunakan ketika arus kas berfluktuasi secara acak setiap hari. Asumsi arus kas bersih harian, yaitu arus kas masuk dikurangi arus kas keluar, tersebar secara normal. Konsep, perusahaan harus menetapkan batas kendali bawah atas. Ketika saldo kas mencapai batas atas, perusahaan membeli surat berharga. Ketika mencapai batas bawah, perusahaan menjual surat berharga. Model ini menunjukkan titik kembali terbalik atau Z berhubungan positif dengan biaya transaksi yaitu B dan berhubungan negatif dengan bunga harian itu I. Perusahaan dengan variabilitas arus kas yang besar harus memiliki saldo yang besar pula.
Perkenalkan, nama saya Jessica Borsinaga. Saya akan menjelaskan mengenai model manajemen kas Baumol, motif penahanan kas, dan unsur-unsur manajemen kas menurut Rahmadi Murwanto et al. Yang pertama, model manajemen kas Baumol dikemukakan oleh William Baumol pada tahun 1952. Model ini memasukkan konsep opportunity cost dan trending cost. Konsep kebutuhan kas dalam perusahaan mirip dengan pemakaian persediaan. Jika saldo kas terlalu tinggi, perusahaan kehilangan kesempatan untuk menginvestasikan dana pada investasi yang lebih menguntungkan. Model ini menggunakan formula Economic Order Quantity atau EOQ untuk menentukan saldo kas yang paling ekonomis atau ditargetkan. Mempunyai rumus yaitu C sama dengan akar 2 dikurang 0 dikali D per 1. O ditafsirkan sebagai biaya transaksi, D ditafsirkan sebagai kebutuhan kas setahun, 1 sama dengan bunga sekuritas. Yang kedua, motif penahanan kas. Ada 3 alasan utama mengapa perusahaan memegang atau menahan kas. Yang pertama, motif transaksi. Kas dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari seperti membayar gaji, karyawan, tagihan listrik, atau bahan baku. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas disiapkan untuk mengatasi ketidakpastian atau hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Yang ketiga, motif spekulasi. Kas ditahan untuk mengantisipasi dan mengambil keuntungan dari kenaikan harga surat berharga atau investasi lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen kas. Menurut Rahmadi Murwanto et al., manajemen kas sektor publik meliputi 4 unsur yang harus dikelola secara aktif. Yang pertama, perencanaan atau forecasting. Proses memperkirakan kemungkinan dampak di masa depan untuk memberikan pedoman dalam pengendalian arus kas. Yang kedua, manajemen arus kas, meliputi percepatan penagihan piutang dan pengendalian pengeluaran. Yang ketiga, pengendalian saldo bank. Mengendalikan saldo bank untuk menghindari akumulasi kas yang tidak aktif dan menginvestasikan ke dalam surat berharga yang menghasilkan pendapatan. Investasi kelebihan kas, menginvestasikan kas berlebih ke dalam surat berharga jangka pendek yang memiliki likuiditas tinggi. Saya Hana Stefani, saya akan menjelaskan unsur-unsur manajemen. Yang pertama itu menurut Indrio Gito Sudarmo, penutup dan kesimpulan. Unsur-unsur manajemen kas menurut Indrio Gito Sudarmo. Menurut Indria Gita Sudarmo, ada 3 elemen utama dalam manajemen kas. Yang pertama, perencanaan, forecasting, membuat estimasi posisi kas di masa depan untuk mengetahui adanya defisit atau surplus kas. Yang kedua, pengendalian kas bertujuan untuk meminimalkan biaya menahan uang atau opportunity cost dengan cara meramalkan kebutuhan kas minimum dan maksimum. Yang ketiga, pengelolaan saldo kas bertujuan untuk meminimumkan saldo kas dengan tetap memastikan perusahaan mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Penutup dan kesimpulan, manajemen kas adalah pengelolaan sumber daya kas untuk menjamin keberlangsungan operasional perusahaan secara efisien. Tujuan utamanya adalah menjaga saldo kas minimal yang diperlukan, mengurangi resiko, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan. Menahan kas dengan 3 motif, transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi dengan menerapkan unsur-unsur manajemen kas yang tepat seperti perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan saldo. Perusahaan dapat mencapai aktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangannya.